Selamat datang di channel kami. Football on Air adalah rumahnya para pecinta sepak bola sejati. Di sini, kamu bakal dapat konten terkini, tajam, dan seru seputar dunia sepak bola. Di balik sorak-sorai Stadion Santiago Bernabeu, di balik senyuman dan tepuk tangan penghargaan Ballon d'Or 2018. Ada sebuah kisah yang tidak semua orang tahu. Kisah tentang seorang anak kecil yang tumbuh dalam bayang-bayang perang. Seorang bocah pengungsi yang tidur di Hotel Reyot sambil memimpikan sepak bola. Ini adalah kisah Luka Modric. Dari reruntuhan kota Zadar yang hancur karena perang, hingga ke tahta tertinggi sepak bola dunia. Luka Modric lahir pada 9 September 1985 di kota kecil bernama Zadar, Kroasia. Tapi masa kecilnya jauh dari damai. Ketika usianya baru 6 tahun, pecahlah perang kemerdekaan Kroasia. Kota Zadar jadi salah satu titik panas konflik. Suara ledakan, tembakan, dan jeritan jadi bagian dari kesehariannya. Keluarga Modric bukanlah keluarga kaya. Ayahnya bekerja sebagai teknisi militer, sementara ibunya buruh pabrik tekstil. Tapi luka terbesarnya bukan karena kemiskinan, melainkan kehilangan. Kakek Luka, yang sangat ia cintai, dibunuh oleh milisi Serbia di depan rumah mereka. Luka kecil menyaksikan semua itu. Karena perang, Luka dan keluarganya harus mengungsi. Mereka tinggal di Hotel Kolovare bukan sebagai tamu, tapi sebagai pengungsi. Di sana Luka hidup bersama ratusan keluarga lain, tidur di lorong, belajar di bawah cahaya lilin, dan bermain bola dengan sepatu, bolong, dan bola dari plastik. Namun justru di masa gelap itu, kecintaannya pada sepak bola tumbuh. Setiap hari, setelah belajar Luka akan pergi ke jalan-jalan rusak di sekitar hotel. Di sana, dia menendang bola sendirian, berjam-jam. Hingga malam tiba, orang-orang sekitar mulai memperhatikan anak kecil kurus ini. Kakinya kecil, tubuhnya lemah, tapi teknik dan visinya luar biasa. Pelatih lokal di Zadar, Tomislav Basic, adalah salah satu yang pertama kali melihat bakat Luka. Tapi bahkan dia pun ragu, karena tubuh Luka terlalu kecil. Dia tampak seperti akan tertiup angin kenangnya. Tapi Luka memiliki sesuatu yang lebih dari sekadar fisik, dia punya jiwa pejuang. Dengan dukungan Tomislav, Luka mulai bermain untuk akademi lokal. Ia terus berkembang, dan perlahan mulai dipercaya oleh klub-klub yang lebih besar. Tapi, saat ia menginjak usia remaja, masalah klasik kembali datang, yaitu postur tubuh Luka. Hampir semua klub besar di Kroasia menolaknya. Dinamo Zagreb pun awalnya ragu, tapi Luka tak pernah menyerah. Ia yakin bahwa kemampuan akan mengalahkan keraguan. Akhirnya, Dinamo Zagreb menerima Luka ke akademi mereka, tapi bukan langsung ke tim utama. Luka dipinjamkan ke klub Bosnia, Zrinjski Mostar, saat berusia 18 tahun. Liga Bosnia terkenal keras, penuh kontak fisik. Banyak yang mengira Luka akan hancur di sana. Tapi sebaliknya Luka justru berkembang. Ia bukan hanya bertahan, tapi menjadi pemain terbaik liga. Tahun berikutnya, ia kembali dipinjamkan ke Inter Zaprešić, dan lagi-lagi bersinar. Dinamo pun memanggilnya pulang, dan kali ini mereka tak ragu lagi. Di Dinamo Zagreb, Luka Modric menjadi otak permainan tim. Dalam 3 musim, ia membawa Dinamo juara liga, mencetak gol, memberi assist, dan tampil konsisten. Klub-klub Eropa mulai melirik. Dan pada tahun 2008, datanglah tawaran besar dari Inggris. Tahun 2008, Tottenham Hotspur mengumumkan pembelian Luka Modric dari Dinamo Zagreb. Biayanya saat itu sekitar 16,5 juta, rekor transfer klub saat itu. Tapi ekspektasi tinggi tak selalu diiringi sambutan hangat. Premier League dikenal sebagai liga paling fisik di dunia. Tubuh kecil Modric kembali jadi bahan ejekan. Media Inggris menyebutnya terlalu rapuh, terlalu ringan, bahkan pembelian gagal. Musim pertamanya di Spurs pun tidak mudah. Ia kesulitan beradaptasi dengan tempo cepat dan tekanan fisik di lapangan. Namun Luka tidak menyerah. Ia memperkuat fisiknya, ia menyesuaikan visinya dengan tempo permainan Inggris. Musim demi musim, ia perlahan jadi poros permainan Tottenham. Bahkan mantan manajernya, Harry Redknapp, berkata, "Kalau kamu pecinta sepak bola sejati, kamu akan mencintai Modric." Luka menjadi sosok penting di ruang mesin Tottenham. Ia bukan pemain yang banyak mencetak gol, tapi setiap serangan yang berbahaya seringkali dimulai dari kakinya. Pada 2012, setelah beberapa musim yang konsisten, tawaran besar datang dari Spanyol. Real Madrid, tim yang dikenal penuh bintang,
menunjuk Luka Modric sebagai target utama mereka. Luka menerima ia tahu, itu bukan hanya kesempatan emas, itu impiannya. Tapi debutnya di Real Madrid jauh dari kata indah. Musim pertama, Modric di Santiago Bernabeu dianggap mengecewakan. Bahkan dalam sebuah polling di Marca, ia terpilih sebagai pembelian terburuk musim ini. Luka bisa saja hancur secara mental. Tapi tidak, ia bekerja dalam diam. Ia belajar bahasa, memahami sistem permainan, dan perlahan ia mulai menunjukkan magisnya. Perlahan, Modric berubah dari cadangan menjadi starter. Dari yang diragukan, jadi andalan. Dan semua berubah di musim 2013 sampai 2014. Musim 2013 sampai 2014 menjadi titik balik Luka Modric di Real Madrid. Bersama Xabi Alonso, ia membentuk lini tengah yang solid. Tapi bukan itu yang membuat Luka bersinar, melainkan visinya, ketenangannya, dan kemampuannya mengontrol tempo permainan. Ia bukan gelandang biasa, ia adalah konduktor. Ia seperti seniman di atas lapangan menggerakkan bola, membaca ruang, menciptakan peluang dari situasi sulit. Final Liga Champions 2014 menjadi saksi. Di menit-menit akhir melawan Atletico Madrid, Real Madrid tertinggal 1-0. Tapi Luka, dengan tendangan pojok presisi, mengirimkan bola ke kepala Sergio Ramos, gol penyeimbang yang mengubah segalanya. Madrid akhirnya menang 4-1 di extra time. La Decima gelar Liga Champions ke-10 yang dinanti bertahun-tahun terwujud. Dan Modric adalah bagian kunci dari itu. Setelah itu, Madrid seperti tak terhentikan. Luka Modric bersama Toni Kroos dan Casemiro membentuk lini tengah yang akan dikenang sebagai salah satu yang terbaik dalam sejarah. 3 trofi Liga Champions berturut-turut dari 2016 hingga 2018 adalah bukti kejayaan itu. Tahun 2018 adalah tahun magis dalam hidup Luka Modric. Di level klub, ia kembali membawa Real Madrid menjuarai Liga Champions gelar keempatnya bersama klub raksasa Spanyol itu. Tapi bukan itu yang membuat namanya melambung, melainkan perjalanan luar biasa bersama tim nasional Kroasia di Piala Dunia Rusia 2018. Kroasia bukan favorit. Tidak banyak yang menjagokan mereka bahkan untuk menembus perempat final. Tapi dengan Modric sebagai kapten dan jantung permainan, Kroasia menari di panggung dunia. Mereka mengalahkan Argentina, Rusia, Inggris, dan melaju hingga ke final. Untuk pertama kalinya dalam sejarah negara itu. Modric bermain luar biasa sepanjang turnamen menjadi pemimpin, pengatur tempo, pencetak gol, dan inspirator. Walau Kroasia kalah 4-2 dari Prancis di final, seluruh dunia tahu, Modric bukan sekadar pemain hebat. Ia adalah legenda. Dan penghargaan pun datang pada akhir tahun 2018, sejarah tercipta. Setelah dominasi Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi selama 1 dekade, Luka Modric menjadi pemain pertama yang memutus duopoli itu. Ia meraih Ballon d'Or, 2018 penghargaan tertinggi bagi pemain sepak bola dunia. Tangis Modric di atas panggung adalah tangis perjuangan. Dari bocah pengungsi tanpa lapangan hingga menjadi pemain terbaik dunia. Ia mengalahkan segalanya, fisik, keraguan, hinaan, dan perang. Dalam pidatonya, ia tidak banyak bicara tentang dirinya, ia berbicara tentang keluarga, tentang pengorbanan, dan tentang mimpi yang tidak boleh pernah mati. Saya bukan yang terbesar, tapi saya belajar bahwa hati dan tekad bisa lebih besar dari tubuh, ucap Luka Modric. Hari ini, Luka Modric bukan hanya pemain bola, ia adalah simbol dari ketekunan, kerendahan hati, dan keberanian bermimpi di tengah reruntuhan. Di usia yang sudah kepala 3, ia masih bermain di level tertinggi bersama Real Madrid. Ia dihormati lawan, dicintai fans, dan dijadikan panutan oleh generasi muda. Ia menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya milik mereka yang lahir kuat, tapi juga mereka yang tak pernah berhenti mencoba. Luka tidak tumbuh di akademi elit, tapi ia tumbuh bersama luka dan harapan. Luka tidak lahir di zaman damai, tapi ia menemukan kedamaian di lapangan. Luka tidak besar karena fisik, tapi karena jiwa. Inilah kisah Luka Modric, anak pengungsi dari Zadar yang menari di antara puing-puing perang, dan membuktikan bahwa mimpi betapapun kecilnya tubuhmu bisa terbang tinggi ke langit paling megah. Karena dalam sepak bola, seperti dalam hidup, yang terpenting bukan seberapa besar kamu, tapi seberapa besar hatimu. Kalau kamu punya kisah perjuangan yang enggak kalah inspiratif, baik itu kisah kamu sendiri, orang di sekitarmu, atau pemain bola yang kamu kagumi, jangan ragu untuk share di kolom komentar.